Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sudah kita sampai pada pendamping individu ketiga, di mana pendamping individu ketiga ini kita fokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi alhamdulillah di awal bulan Juli ini kita sudah sampai pada tema implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus kedatangan saya ke sini mendampingi Pian fokus pada refleksi hasil umpan balik dari 360 derajat tadi dan penilaian sendiri Pian tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian kita nanti diskusi tentang rencana menerapkan pembelajaran yang sosial emosional PSE yang sudah Pian dapatkan di Rukol, di elaborasi. Jadi Pian kita rencananya bagaimana nanti tindak lanjutnya di kelas. Kemudian kita mendiskusikan hasil Lokakarya 2 kemarin tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Dari tahapan Bagja sampai detik ini apa yang sudah Pian dapatkan dan sudah Pian laksanakan. Jadi kami diskusi 3 poin itu aja dari yang dari program pendampingan P3 ini. Kemudian Bapak David, Pian sudah menginput ya, alhamdulillah sudah melihat. Saya sudah menginput dari 360 derajat ini dari Pian sendiri pribadi, dari kepala sekolah, 5 guru dan 5 murid. Kemudian saya tanya apa yang sudah proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, utamanya dari modul 2.1 kan, 2.2, 2.3, apa yang sudah Pian dapatkan dari kedua modul ini? Baik. Jadi selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini berjalan sudah lebih dari 1 bulan Pak ya, sudah hampir 2 bulan dan ini sudah materinya sudah sampai ke 2.2 yaitu pengembangan sosial dan emosional. Dulu dalam mempelajari siswa, saya berpikir mengubah cara pandang berpikir saya. Karena sekarang jadi seorang guru yang lebih menuntun, bukan lagi bersifat menuntut. Artinya dulu kita dalam mempelajari belajar mengajar di kelas, kita hanya fokus pada penyampaian materi saja agar tersampaikan. Sekarang kita lebih bisa menuntun murid agar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Bukan ke pengejaran materi saja ya. Iya, bukan ke pengejaran materi saja. Jadi fokus kita bagaimana caranya kita memimpin pembelajaran, merancang sebuah pembelajaran agar bermakna bagi mereka dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dan sesuai dengan program pemerintah yang sekarang dikenakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi walaupun materinya nggak terlalu sampai, tapi pemahamannya itu benar-benar utuh. Oke. Kemudian rencana tindak lanjut dari hasil pembelajaran 2.1 ini apa Pian? Dari 2.1 sama 2.2 rencananya apa yang akan Pian fokuskan, dalam hal apa yang Pian kembangkan nanti? Fokus saya dalam rencana saya ke depan, saya akan lebih membuat sebuah modul ajar atau rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Di sana juga saya masukkan pembelajaran sosial emosional dan 5 kompetensi sosial emosional. Kalau di LMS kita ada tugas itu minimal memasukkan 2 KSE di dalam setiap RPP. Nah, alhamdulillah dengan RPP yang sudah saya buat, ternyata saya bisa memasukkan ke 5 unsur KSI tersebut. Meskipun dalam penerapannya di waktu dulu itu kita sebenarnya sudah menerapkan KSI itu dalam pembelajaran. Cuman kita karena kita belum mengikuti pendidikan guru penggerak, tidak tahu alur-alurnya. Sekarang kita sudah mengetahui, oh ini ternyata PSE. Dan itu rencana saya ke depan, saya akan membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan
Ya. berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan ini Pak David sekedar informasi supaya pian memantapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Nanti di Loka 3, pian ada praktek mengajar dari 5 CGP itu, ada praktek mengajar dengan apa namanya, mempraktekkan dari RPP yang sudah pian buat, termasuk yang 5 kompetensi yang KSE itu nanti yang sudah valid pian praktekkan di Loka. Jadi dan nanti ada kawan-kawan lain menjadi observer dan apa namanya, supervisor. Iya, observer dan yang lain jadi murid. Jadi pian makin memperkaya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Mana pian sudah membelajarkan sendiri di kelas, mana juga nanti di Loka, mana juga nanti di pendamping individu yang berikutnya. Jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah kalau sudah praktek lebih dari 3 kali, insya Allah pian lebih dalam yang tentang berdiferensiasi itu. Kan ada diferensiasi produk, proses dan konten. Nah, itu yang perlu pian tekankan. Kemudian Bapak David, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak David yang sudah sampai detik ini sudah mengalami mencapai dengan jerih payah dan energi serta waktu yang diluangkan. Pak David sudah sampai detik ini, mudah-mudahan Pak David tidak menyerah dan terus berinovasi terus, utamanya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Siap, Pak. Kemudian kami kembali kepada refleksi yang pian tugas yang sudah pian upload di LMS berdasarkan hasil umpan balik ini, Bapak. Apa yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan terhadap kompetensi Bapak selaku guru penggerak? Berdasarkan umpan balik dari kawan-kawan ya, terutama dari pimpinan dan rekan sejawat, kemudian dari murid, saya perlu meningkatkan lebih banyak diseminasi budaya positif. Jadi dan penerapan segitiga restitusi di dalam penerapannya agar untuk menghadapi siswa kita solusinya itu lebih terarah karena kita sudah mempelajari tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Dan yang perlu saya kembangkan lagi adalah bagaimana penerapan budaya positif yang sudah saya diseminasikan kepada teman-teman ini bisa menerapkannya pada tahun ajaran baru ini dengan membuat keyakinan kelas. Nah, itu Pak. Kalau dari murid gimana? Setahu pian yang perlu diperbaiki apa saja dari segi responden murid? Tadi kan tapi pian rekan sejawat. Kalau dari segi murid sekarang gimana? Murid selama saya mengikuti program guru penggerak ini, dengan banyaknya bermacam variasi mengajar, otomatis tingkat minat mereka menjadi lebih menyenangkan, Pak. Jadi seolah-olah belajar bersama saya, menurut responden murid seolah-olah belajar bersama saya itu bagaikan belajar bersama teman. Jadi saya, dan selalu dikangeni. Saya ini bersifat sebagai teman mereka. Jadi di sana mereka seolah-olah belajar itu tidak tertekan. Jadi saya membebaskan mereka dan itulah merdeka belajar yang sudah saya terapkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggeraknya yang harus pian miliki, apa rencananya pian ke depan? Rencana saya ke depan adalah saya terus berkolaborasi dengan berimprove dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana caranya merancang sebuah pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Terus mungkin dengan masukan dan saran dari rekan sejawat kita akan melihat tuh asesmen kekurangan mereka dari mana sehingga kita bisa menentukan poin-poin apa yang nanti kita bisa terapkan di kelas. Mantap. Terus siapa saja yang pian libatkan untuk meningkatkan kompetensi pian yang harus berkolaborasi dengan pian? Siapa saja? Dalam kelas dan warga sekolah di SDN 1 Sungai Cuka, kami memiliki
ada grup besar dan grup kecil. Terus ada Grup juga, WA Pak ya? Iya, grup sekolah, grup besar. iya. Grup besar itu bergabung dengan semua wali kelas, semua orang tua Orang tua siswa, murid, orang iya. tua murid, Iya. dan juga di situ ada komite sekolah. Komite sekolah. Kemudian ada juga grup-grup kecil, grup kelas, dan juga ada di sana tergabung dengan orang tua siswa. Iya. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan grup besar untuk meminta saran dan masukan kepada orang-orang yang lebih kompeten di Iya, bidangnya, mantap. agar bagaimana memikirkan sekolah ke depan menjadi lebih bagus, baik. sehingga berdampak kepada sekolah yang mempunyai lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa Ya, belajar. ya. Jadi kalau misalnya komunikasi, bukan hanya komunikasi antara wali murid atau komite dengan kepala sekolah, tapi komite atau wali murid dengan guru sering komunikasi baik, masalah antar jemput, masalah perkembangan itu sangat bagus Pak. Siap, Ya, Pak. itu sebetulnya kolaborasi yang sering kita perlukan. Jadi benar tahu tentang perkembangan anak itu sendiri. Dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Kita juga selain guru yang terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler, kita juga melibatkan orang yang kompeten di bidangnya. Iya, iya, Misalnya kalian kita pelatih rebana, misalnya. ya. Ada lagi pelatih. Mantap itu. Ada kakak pembina pramuka. Ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita fokus ke yang PSE Pak, penerapan pembelajaran sosial emosional. Terus apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Terus apa yang dipelajari dari modul tersebut? Ya, dari modul 2 ya kita sudah masuk ke pembelajaran sosial emosional. Ya. Dan dari modul itu ternyata kita perlu menguatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Ya. Dari pembelajaran yang sudah saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak ini, saya sudah merancang sebuah pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi Berdiferensiasi, dan PSE ini, Pak. PSE. Jadi ada integrasi, ada korelasi dari berdiferensiasi Benar sekali, dengan PSE. Dengan Oke. PSE ini. Ya, mantap. Nah, kemudian apakah Ibu Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas nanti? Saya sedang memberikan pemahaman saya kepada murid, sehingga dengan pelan-pelan, karena kita tidak bisa dengan instan langsung Iya, kita iya, perlu masukkan proses, itu ya. ya, kita perlu proses. Jadi pembelajaran itu kita mungkin bisa mulai dari pembiasaan baik dulu. Ya. Datang ke sekolah kita bikin kesepakatan Betul. kelas, Ya. keyakinan kelas, kemudian dengan budaya sopan santun menghormati kakak Ya. yang lebih tua. Ya. Gitu. Jadi itu kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri itu mereka kita masukkan secara perlahan-lahan di dalam RPP yang sudah saya kembangkan. Ya, khususnya di PSE tadi. PSE tadi. Terus harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ampuni, apa harapannya? Harapan saya setelah saya mengembangkan PSE ini adalah empati dari murid. Ya. Rasa empati dari murid itu muncul. Kemudian ada peningkatan akademik karena di sana murid belajar bukan hanya guru yang enjoy dalam pembelajaran, tapi kita juga membiasakan murid, mendesain murid agar enjoy dalam mereka pembelajaran, sehingga itu memberikan efek pada psikologis mereka. Ya. Jadi harapan saya itu pembelajaran menjadi menyenangkan, kemudian nilai akademisi menjadi meningkat, Ya. kemudian rasa empati Ya. menjadi meningkat. Ya, itu sebetulnya yang sangat diharapkan Pak David, bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan gurunya yang senang, tapi muridnya benar-benar ada hasil. Benar, Ada Bapak. hasil, apalagi dengan metode, ya, dengan strategi yang baik tadi. Apalagi dengan berbagai macam karakter siswa yang berdiferensiasi, itu perlu pendampingan khusus dan perlu personal approach katanya itu kepada masing-masing individu dari murid itu. Oke, sekarang karena waktu, jadi fokus kepada hasil Loka 2 kemarin tentang Bagja, keterlaksanaan Bagja. Apakah Pak David telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri pihak? Saya sudah menerapkan alur-alur dari Bagja, mulai dari membuat rencana, iya. Sampai dari aksi nyata, Pak. Aksi nyata. Ya, saya sudah mulai mencoba dengan penerapan Bagja di sekolah saya. Setelah Bapak David melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang pian inginkan?
untuk memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak, tentunya saya perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Ya. Artinya dalam sekolah tentu sudah ada visi sekolah. Ya. Jika saya memasukkan visi saya dalam pendidikan guru penggerak melalui tahapan Bagja, saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah. Karena visi saya itu membentuk karakter murid melalui kegiatan ekstrakurikuler ya, agar menjadi murid yang berprestasi. Bukan hanya dalam bidang akademis saja, mereka juga berprestasi dalam potensi diri mereka. Nah, dengan berkolaborasi dengan pimpinan sekolah dan rekan sejawat, juga melibatkan orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi saya akan terlaksana, namun tidak instan. Jadi mereka perlu proses dan perlu dukungan dari berbagai pihak. Dan saya sudah melihat kemarin visi Bagjanya Pian menerapkan strategi metode belajar yang adaptif dan menggunakan teknologi juga. Itu sangat perlu dikembangkan, apalagi Pian tiap hari sekarang sudah zamannya digital. Anak-anak kalau sudah pakai layar mungkin daya ingin tahunya besar. Memberikan video musik dan video. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan suasana anak-anak yang benar-benar di kelas gitu. Bagaimana anak-anak yang seharinya hidupnya bermain diselami dengan cara bermain juga ya, apalagi dengan kemampuan AI sekarang, kemampuan teknologi, dengan kemampuan berbagai macam aplikasi, juga ada edukasi game. Ada edukasi game. Pembelajaran itu akhirnya menjadi teringat bagi mereka dan itu berkesan, berbekas. Di samping berbekas, berkesinambungan. Ya. Kemudian tantangan yang Pian hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi itu apa? Tantangannya Pian? Itu Pak, tantangannya ini dalam tahapan Bagja untuk mencapai visi Pak ya. Tantangannya mungkin karena di sekolah tadi sudah punya visi, sehingga visi yang saya ini harus perlu koordinasi lagi dengan pimpinan dan rekan sejawat. Mungkin tantangannya itu Pak. Itu namanya dalam dapur ada perlu sinkronisasi. Benar. Karena apapun metode Pian bila tidak disinkronkan dengan suasana sekolah, ya nanti ada kurang maksimal. Terus apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Yang perlu Pian perbaiki ke depannya? Baik, yang perlu saya perbaiki adalah dengan melihat langsung dari pelaksanaan tahapan Bagja yang sudah diterapkan di sekolah, di antaranya adalah dengan ekstrakurikuler kegiatan kita yang sudah kita laksanakan itu, saya akan melihat langsung dan saya akan menilai asesmen. Saya akan menilai apa yang kurang dan apa yang perlu saya tambahkan atau mungkin saya kurangi dalam kegiatan Bagja saya. Nah, kemudian jika itu sudah saya dapatkan hasilnya, saya akan berkoordinasi lagi dengan pimpinan sekolah. Sehingga saran dari beliau sangat saya perlukan agar bisa menyempurnakan tahapan Bagja dan bisa memasukkan visi sekolah saya dan visi guru penggerak saya di dalam lingkungan sekolah. Sangat sesuai Pak dengan di kurikulum Merdeka. Di setiap akhir program, di setiap akhir kegiatan, baik di kelas maupun di luar kelas, apapun kita harus sering-sering mengadakan refleksi. Iya Pak. Merefleksi tentang hasil capaian, apa tantangannya, dan apa lagi yang perlu diperbaiki dari sebuah kegiatan, entah itu program atau rutinitas di kelas itu, ketercapaiannya bagaimana, kan itu perlu refleksi ya. Mencapai 100% enggak, mencapai 80% atau tidak ngepeng sama sekali, itu kan perlu refleksi diri ya. Oke, nggak terasa sudah sampai akhir pendampingan. Terus saya tanya Bapak David, karena saya sudah datang ke sini, apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Kemudian apa yang membuat hal tersebut jadi menarik? Yang menarik dari pendampingan hari ini, saya membuka lagi pemikiran saya tentang tahapan-tahapan Bagja, visi guru penggerak. Artinya Bapak membangunkan saya kembali dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak itu kan.
sehingga saya secara tidak langsung saya jadi belajar lagi kayak gitu Pak. Dan bagaimana tahapan bakja, kemudian RPP saya bagaimana. Jadi saya sambil memikirkan lagi, dan itu adalah hal yang paling menarik menurut saya. RPP saya bagaimana terintegrasi dengan PSE. Artinya selama kita belajar ini dari modul 1 sampai modul 2.2 ini, Bapak sudah mengingatkan kembali rangkuman pembelajaran kita kali ini. Ya, itulah perlunya pendampingan. Makanya kami dari pasukan darat tuh harus dilihat, bukan hanya dari pasukan udara. Terus apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini? Nah, untuk pendampingan berikutnya yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki supaya pendampingan berikutnya itu lebih tercapai tujuannya? Untuk pendampingan berikutnya, saya rasa kita harus menyesuaikan dengan waktu, Pak. Iya, mungkin kita Bapak bisa lebih pagi lagi, atau bagaimana caranya kita situasi kondisi ruangan kita agar lebih tenang sehingga kita bisa. Apalagi kan di PI berikutnya ini kita ada simulasi kelas mengajar. Jadi saya maunya itu sesuai dengan jam saya maunya dimajukan, Pak. Karena misalnya saya jadwal saya itu agak siang, sehingga mungkin kita tidak maksimal. Supaya saya lebih fresh dan maksimal, mungkin kita bisa lakukan itu di pagi. Saya akan konsultasi dengan siswa bagaimana jadwal saya agar lebih pagi. Pagi. Jadi sesuaikan dengan jadwal saya juga. Iya, semoga maksudnya itu, Pak. Jadi Bapak bisa menyesuaikan kapan Bapak bisa pagi datang ke tempat saya lagi. Jadi Pak David, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah banyak berikan praktek baik, utamanya bukan hanya kepada saya, kepada teman sejawat, dan utamanya kepada sekolah ini. Dari pendampingan ini, ya mudah-mudahan Pian tetap semangat dan terus merefleksikan diri daripada tahapan-tahapan proses yang sudah ada. Oke, Bapak David, jadi bila Pian ada permasalahan tentang pembelajaran daring karena sifatnya itu online, jadi yang perlu diketahui oleh fasilitator, Pian catat di jurnal komunikasi. Sehingga apa yang diharapkan Pian dengan di fasilitator itu nyambung. Kalau ada urusan aplikasi yang error, ya Pian tekankan ke admin, karena sekarang sudah lengkap, ada adminnya, ada fasilitatornya, saya yang juga menemani. Ya, jadi teruslah banyak berkomunikasi dan jangan patah semangat, karena Pian sudah tinggal beberapa selangkah lagi udah hampir menyelesaikannya. Pak. Insya Allah. Ya, yang penting kerjakan saja. Kalau ada waktu, kerjakan sesuai target dan buatlah skala prioritas. Artinya komunikasilah di grup-grup WA, entah dengan teman sejawat atau dengan PP atau dengan fasilitator jika Pian ada merasa hal-hal, karena pasti ada misalnya masalah waktu yang perlu Pian komunikasikan, utamanya juga dengan intern, dengan teman sejawat di sini. Ya, mungkin ini saja pendampingan kali ini. Harapannya Pian lebih semangat lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah datang ke sini. Ya, sama-sama.